Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, selamat siang. Saya memulai homili ini dengan satu percakapan singkat antara saya dengan seorang anak SMA beberapa waktu yang lalu tentang Injil yang kita dengar hari ini. Pertanyaan seorang anak itu sangat sederhana dan seringkali kita sulit untuk menjawab. Romo, bagaimana mungkin unta bisa masuk lubang jarum? Ini bukan teka-teki ya. Ini pertanyaan yang simpel tapi menuntut sebuah jawaban. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Mungkin nggak unta masuk lubang? Nah, ketika saya mengatakan lubang jarum, apa yang kita pikirkan? Ya, kecil. Pernah lihat lubang jarum? Yang mana? Jarum jahit. Apa benar jarum jahit? Nah, jadi sebuah pertanyaan dari anak itu mengagetkan saya. Kenapa dia bertanya demikian? Saya bingung. Lubang jarum yang kita pikirkan itu jarum jahit ya. Jarum jahit kan sangat kecil. Bahkan mau masukin benang pun mesti mata sebelah mesti ditutup ya. Mata sebelah ditutup, yang sebelah lagi juga mesti dengan sedikit kecil, diperkecil biar cara kita memasukkannya itu benar. Kalau ibu-ibu cepat, bapak-bapak sampai emosi, gitu ya. Kalau bapak emosi, ya, jarumnya dia patahin karena tidak kuat bertahan dan sabar. Waktu itu, ketika pertanyaan itu disampaikan, terus saya menjelaskannya begini. Lubang jarum yang Yesus maksudkan itu bukan jarum jahit ya, bukan. Tapi lubang jarum yang Yesus maksudkan itu adalah pintu masuk unta ke dalam kota. Bentuknya seperti kunci, kunci yang begitu ya. Jadi lubangnya itu kecil, jadi pintu itu kecil, jadi begitu, terus begini, terus begini. Jadi seperti kunci yang dulu-dulu. Itu gerbang masuk unta. Itu disebut dengan lubang jarum. Unta itu badannya besar, tinggi, dan muatannya, bawaannya banyak. Karena dia memang alat transportasi barang dan manusia. Ketika memasuki kota atau gerbang Yerusalem, kita pasti juga akan melihat itu model-model pintu yang itu disebut lubang jarum. Yesus mengumpamakan perumpamaan ini untuk memberi pengajaran. Tidak mungkin orang bisa atau unta bisa masuk ke dalam lubang jarum itu dengan seluruh bebannya. Mungkin apa enggak? Tidak mungkin. Seluruh bawaan pasti tidak mungkin. Kalaupun unta masuk dengan membawa seluruh barang, berarti gerbang itu runtuh gitu ya. Beberapa unta nabrak itu pintu pasti runtuh. Maka barang-barang bawaan harus ditinggalkan, dimasukin melalui pintu yang lain oleh tenaga manusia. Dan unta kalau dia mau masuk dengan pintu yang kecil dan rendah itu, tidak mungkin dia jalan dengan leher yang seperti ini. Dia mesti tunduk, duduk, merangkak, lalu berjalan masuk. Yesus mengumpamakan kita memasuki kerajaan Allah sama seperti itu. Jangan terlalu banyak bawaan. Berani meninggalkan. Seperti katanya kepada orang muda tadi. Tinggalkan barangmu, lepaskan yang tidak berguna, bagikan kepada orang miskin, dan datang ikutilah. Karena peti mayat kita 4 papan, ya, tidak sampai 1 meter ya, panjangnya 2 meter, lebarnya mungkin 40 cm. Nah, mungkin semua bawaan juga dimasuk ke dalam peti mayat kita. Karena kita semua calon arwah, begitu ya? Semua calon arwah. Yesus mengumpamakan itu untuk mengajar para muridnya bahwa pergilah dengan seluruh dirimu, bukan dengan seluruh harta.
pergilah dengan seluruh hatimu berjumpa dengan Allah. Harta penting untuk hidup kita, memasuki kerajaan surga, itu tidak kita bawa. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan ini juga mengajak kita seperti unta. Ketika kita di dunia, kita berkuasa, kita punya segala hal, kita punya ego tinggi. Tapi unta, sekalipun dia besar, dia berani menundukkan dirinya, berjalan merangkak. Ini sebenarnya perumpamaan tentang kerendahan hati. Sebelum memasuki dan berjumpa dengan Allah, marilah kita pergi dengan kerendahan hati yang amat sangat. Tidak usah takut, karena bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada Efesus, Paulus mengatakan, ketika kita lahir, kita beriman kepada Yesus, kita dibaptis, kita diperlengkapi dengan perlengkapan rohani, dengan seluruh keberlimpahannya untuk hidup kita, baik di dunia maupun nanti di surga. Jadi Allah memperlengkapi kita dengan perlengkapannya. Mari kita menyadari masing-masing sebenarnya Tuhan memperlengkapi apa perlengkapan rohani yang saya miliki. Jika saya mengenal bahwa Tuhan memperlengkapi saya dengan kemampuan ini, keterampilan ini, kebiasaan yang baik yang ini, atau apapun itu yang mengajak kita untuk bisa memutuskan menjadi pribadi yang rendah hati, kita bisa melewati pintu itu. Itu surga kecil, semua orang ingin masuk, tetapi ada sedikit yang masuk. Kita berjuang masuk melalui pintu itu. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga melalui Ekaristi ini, sabda yang kita dengarkan semakin menguatkan iman kita, semakin menyemangati kita, semakin meneguhkan kita bahwa mengikuti Yesus, tempat yang tertinggi adalah kerendahan hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.